Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Ane, Rifki Distira. Oke, kali ini kita bakal bahas mengenai tutorial audio visualizer atau spektrum. Nah, seperti yang kalian lihat di intro video ini, itu ada contoh dari audio visualizer, di mana audionya itu bakal kita tampilkan visualisasinya ke video, gitu. Jadi dia mengikuti persis dengan suara yang ada di dalam audio itu. Nah, untuk di DaVinci Resolve sendiri, kita memerlukan namanya itu reaktor ya. Nah, kalau yang belum punya reaktor, bisa ke pojok kanan atas videonya itu ada tuh tutorial instalasi reaktornya khusus DaVinci Resolve ya. Dan tentunya itu bersifat gratis ya, jadi nggak perlu takut bayar atau enggaknya ya. Oke, agak lama ya. Yang penting kalau pas buka reaktornya jangan lupa dikonekin ke internet ya. Nah, ini kita butuh dua plugin namanya Audio Waveform, sama satu lagi namanya Xglow. Ya, ini namanya Xglow ya. Nih yang ini. Nanti diinstal dua-duanya. Kalau udah kalian restart dulu DaVinci Resolve-nya. Kalau yang baru pertama kali install, baru nanti dibuka lagi DaVinci Resolve-nya. Oke. Setelah itu, di sini di Fusion Composition kita tarik. Terus di ini audionya kita bakal import ya. Langsung ke timeline. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Soal ini jadi geser. Lalu di sini kita bakal sesuaikan. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, kalau udah, ini sebenarnya untuk panjang Fusion Composition ini tergantung dari durasi audionya ya. Durasi audionya maksudnya. Jadi kalau misalnya ada 30 detik ya kalian panjangin sampai 30 detik gitu. Kalau udah kalian buka Fusion, nah di sini udah buka ya. Ini jadiin single viewer, posisinya di media out. Nah, kemudian klik Control Space, cari namanya tadi audio waveform. Ya, ini seperti ini kurang lebih ya. Ini media outnya salah, harusnya dibuka dulu. Oke, nah udah jadi. Ini kalau yang awalnya kayak gini diganti aja jadi airing toolnya jadi to grid ya, jadi biar agak rapi tuh. Oke, kalau udah di audio waveform ini kita bakal tampilkan klik 2. Nah, ini udah masuk ya. Nah, sekarang untuk audio waveformnya kita bakal masukin. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, pastikan kalian memiliki audio yang menggunakan ekstensi WAV. Nih, .wav ya. Karena apa? Karena dia meminta jenis filenya itu .wav. Jadi kalau selain itu nggak bisa ya. Nah, untuk limitnya sendiri untuk dulu kapasitasnya ya atau size dari lagunya sendiri tuh maksimal 50 megabyte ya. Kalau di atasnya dia nggak bakal mau. Ini oke, kalau udah langsung diimport. Nah, ini dia lagi proses import ya. Nah, ini tabelnya bakal seperti kayak gini nih. Oke, berarti ini tandanya udah berhasil ya masuk sini ya. Cuma ini kan tampilannya kan kayaknya agak kurang gimana gitu. Masih kayak ngikutin audio aslinya. Nah, berarti kalau udah kita pergi ke spektrum, beri centang. Nah, ini udah berubah ya sekarang ya. Kemudian di sini ada FFT. FFT ini dia jadi lebih mengubah kebentukannya ya. Nah, ini lihat ya. Semakin tinggi dia bakal semakin lebih tegak lurus ya. Tapi kalau makin rendah dia akan bengkok dikit. Nah, oke. Nah, ini FFT untuk aneh set ke 2048 ya. Soalnya lagi nggak enak ya, maaf. Kemudian untuk appearance ini penampilannya. Penampilan dari spektrumnya ini kayak gimana? Nah, kita bakal pakai needle. Nah, ini needle-nya kayak gini ya, udah jadi nih. Cuma kan ini kelihatan scale-nya kan terlalu jelek ya. Enggak, bukan scale ya. Kalau scale ini kita bakal bisa kurangin ini intensitasnya ya. Ini tergantung. Kalau ini nanti bakal set ke titik 5 ya. Nah, oke kalau udah. Sekarang kita centang equidistant cuts. Nah, equidistant cut ini dia lebih tepatnya fungsinya nanti buat bakal ngerapihin ininya nih. Merapikan. Nah, ini step-steppingnya nih itu. Kalian bisa lihat kan buat menonjolkan barnya lebih tepatnya. Nah, kalau nggak dipakai kan tuh jadi kayak putih banget gitu nih. Kita bakal set ke 4 lah paling enggak. Atau 3 juga boleh ya. Terserah preferensi masing-masing ya. Nah, sampai sini kita udah selesai ya. Kemudian dikontrol. Dikontrol nanti di filter ininya ya. Bukan di filter lebih tepatnya ini frekuensinya ya. Filter frekuensi kita bakal pakai yang tengah 300. Nah, kenapa pakai 300 nih? Ada perbedaannya sendiri ya tuh masing-masing ya. Bebas antara 300 sampai 3 ya. Nah, ini yang umumnya biasanya sih yang awalnya ini kan ada yang
dari kecil gede. Nah, di sini Ane lebih demen kayak gini, tapi terserah kalian ya. Cuma kalau mau yang lebih enak sih, Ane sarankan ya pilihan tengah ya. Oke, ini Ane fitting dulu ya. Nah, kurang lebih udah jadi kayak gini ya. Oke, sekarang kita gabungkan audio waveformnya ke foreground, tambahkan background. Nah, ini kita hapus dulu, salah, harusnya langsung ke backgroundnya. Nah, ini kita taruh sini. Oke, nah untuk background kita ganti. Nah, ini kan backgroundnya kan nggak kelihatan ya. Kita klik di sini, option checker overlay-nya kita matiin. Terus untuk playback-nya kita matikan high quality. Di sini ya, persis di sini. Nah, ini udah nongol ya. Udah nongol kurang lebih kayak gini. Sekarang yang kita perlukan, kita bakal menambahkan namanya efek. Efeknya itu tadi namanya X-Glow ya. X-Glow. Sama Control Space, terus ketik X-Glow. Enter. Nah, ini jadi ya. Nah, coba kan ini efeknya kan kurang kelihatan ya. Belum di apply ya. Kita coba lihat ke merge. Wah, ini udah kelihatan nih. Sekarang kita kurangin gainnya jadi sekitar titik 3 ya. Biar nggak silau banget. Atau titik 22 juga boleh. Nah, sekarang untuk warnanya kita main di sini. Kita ganti bisa contoh warna oranye. Nah, ini jadi ya guys. Oke. Nah, tapi ini kan posisinya kan di bawah ini ya. Sama kayak yang di video ini bikin. Kalau kalian mau dibikin custom atau misalnya contoh di tengah nih, boleh. Bisa contoh di sini audio waveform. Kita taruh transform persis di bawahnya. Kemudian di scale, kalau misalnya defaultnya 0,5 di scale dulu. Nah, segini. Terus kalau mau posisi dibalik juga bisa di flip. Nah, udah jadi. Tapi kalau mau di tengah gimana? Kalau mau di tengah ya udah center Y-nya kita ganti jadi 0. Oke. Nah, ini kan belum ke bawah banget ya. Tinggal diatur aja audio waveformnya di spektrum. Scale-nya misalnya contoh 0,56. Nah, jadi agak dilebar dikit ya. Nah, misalnya seperti ini tuh. Jadi sesuai preferensi kalian masing-masing aja ya. Tapi menurut Anda sih 0,56 harusnya udah dapat gainnya ya di momen tertentu kalau suara efeknya rame ya. Oke, sekarang kita tarik ke media out. Nah, tapi kan ini di media out belum ketampil ya. Belum ketampil. Ini ganti kedua. Nah, udah jadi ya. Nah, ini adalah contoh dari audio visualizer. Jadi nih kalau misalnya kalian posisi by defaultnya bukan pakai transform misalnya ya, bukan pakai transform nih, kayak gini nih, bisa kalian pakai transform. Nah, terus kalian atur mau di flip, mau dibalik juga boleh, itu juga bisa ya. Nah, jadi sebenarnya nggak susah-susah banget ya. Nah, kalau yang mau dibikin kayak di video itu, kalian tinggal modal bingkai aja. Tapi ini aneh sekarang bakal bahas mengenai pembuatan audio visualizer. Jadi, dengan adanya tool reaktor ini yang buat bikin audio waveform ya tadi ini ya. Jadi lebih gampang ya. Kelihatannya nggak begitu susah banget. Yang kita perlu mainkan di spektrum sama di kontrol. Di bagian ininya nih. Filter, spektrum di FFT, scale sama appearance sama satu lagi equidistant cut. Buat motong-motong bar-barnya ini biar terkesan lebih hidup spektrumnya. Oke, jadi menurut Ane sekian aja ya dari tutorialnya ya. Ini sorry kok nggak bisa nih playback ya karena ini agak patah-patah emang. Tapi kalau speknya lumayan sih harusnya bisa lah ya, gitu. Nah, jadi itulah tutorial cara membuat audio visualizer di DaVinci Resolve dengan menggunakan tool reaktor. Nah, ini baru pertama aja nih. Ntar kalau untuk next tutorial mungkin bisa lebih banyak kali yang bisa dibikin ya. Oke. Nah, ini ntar kalau udah jadi seperti ini nih. Ini barang agak panjang. Itu tadi efek dari namanya itu kalau di audio waveform tadi namanya di scale-nya ya. Oke, sekian dari Ane tutorialnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau dirasa video ini bermanfaat silahkan di like, share, dan subscribe agar nggak ketinggalan konten berikutnya. Dan kalian juga bisa request konten berikutnya yang berkaitan dengan DaVinci Resolve ya. Nggak usah sukan-sukan mau kasih kritik saran kek atau masukan langsung aja ke kolom komentar. Sekian dari Ane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.